Perkenalkan, nama saya Vilda Desmawati Stanggang dengan NIM C0C0190023. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Yang pertama ada konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan wajib pajak membayar sendiri atau pajak penghasilan pasal 25 melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, atau pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan 24. Untuk wajib pajak tertentu lainnya adalah, yang pertama adalah 1. Angsuran PPh pasal 25 bagi WP baru dihitung berdasarkan tarif umum. Yang kedua ada besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan bagi WP bank atau sewa guna usaha dihitung dengan hak opsi adalah sebesar jumlah PPh yang dihitung berdasarkan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Yang ketiga ada besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk WP BUMN dan BUMD kecuali nomor 2 dihitung dengan hak opsi adalah sebesar jumlah PPh yang dihitung berdasarkan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut RKAP tahun pajak yang bersangkutan dan telah disahkan oleh RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21, 23, serta 24 yang terutang atau dibayar di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. Yang keempat ada besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk WP masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Mekanisme pengkreditan pajak. Tata cara pengkreditan pajak masukan berkaitan erat dengan kondisi faktur pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPN. Pasal ini mengatur persyaratan faktur pajak yang dapat dikreditkan dan kondisi faktur pajak yang menyebabkan tidak dapat dikreditkan. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan merupakan istilah bagi pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan pajak keluaran. Artinya, pajak masukan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP tidak menjadi pengurang pajak keluaran. Prinsip-prinsip dasar pengkreditan faktur pajak masukan. Yang pertama ada 1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Yang kedua ada pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak dapat dikreditkan. Yang ketiga ada pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Syarat pengkreditan faktur pajak masukan. Yang pertama ada tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua ada berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sekian, terima kasih.